Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan mencoba praktek tentang pengenalan multimeter. Nah, adapun kompetensi yang akan dicapai adalah kita nanti dapat mengukur tegangan DC dengan multi, kemudian mengukur tegangan AC, mengukur arus DC dan mengukur nilai tahanan. Adapun peralatan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama multimeter, kemudian baterai di 1,5 volt sebanyak 4 buah, kemudian trafo step down 220 12 volt, kemudian tahanan ada 10, 47, 68, 100 ohm dan seterusnya, kemudian papan rangkaian dan kabel penghubung selanjutnya, dan kabel penghubung seberapa cukupnya. Nah, yang pertama kita coba dulu tengok petunjuk kerjanya. Nah, ini dia petunjuk kerja untuk mengukur tegangan DC. Langkahnya kita ambil terlebih dahulu multitester. Kemudian kita pasangkan kabel LED positif dan merahnya. Ini dia multitesternya. Nah, kebetulan kabelnya sudah terpasang di sini. Nah, selanjutnya kita atur saklar pemilihnya pada posisi DCV dengan batas ukur 10. Nah, ini dia. Ini DCV batas ukurnya 10. Udah pas dia ya. Ini dia jarumnya sudah pas juga di 0. Dan selanjutnya perhatikan tabel 1. Nah, ini dia tabel 1. Nah, tabel 1 tadi jumlah baterainya ada 4. Kemudian di sini tegangannya terukur. Berarti kita diminta untuk mengukur tegangan pada satu buah baterai berapa volt, dua buah baterai berapa volt, 3 berapa dan seterusnya. Kemudian kita lakukan pengukurannya dan angka yang kelima baca angka yang ditunjukkan oleh jarum multitester. Nah, baik, sekarang kita coba yang pertama. Untuk satu buah baterai berarti yang kabel merah yang leadnya kita taruh di yang positif, kemudian yang hitam yang negatifnya kita taruh di negatif baterai untuk satu buah baterai. Kemudian kita baca berapa volt tegangan yang terukur. Silakan dibaca sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke dua buah baterai. Kita pindahkan ke sini. Itu dia posisinya. Sekarang kita baca berapa volt itu tegangannya. Nah, berapa volt untuk dua buah baterai. Selanjutnya kita coba untuk yang 3 buah baterai. Ini kita pindahkan ke sini posisinya. Selanjutnya ini dia posisi jarumnya untuk 3 buah baterai. Berapa volt itu? Terakhir ke 4 buah baterai. Nah, berapa volt itu tegangannya untuk 4 buah baterai. Nah, silakan dicatat data pengukurannya pada tabel pengukuran. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mengukur tegangan AC. Langkah kerjanya yang pertama kita atur terlebih dahulu saklar pemilihnya pada posisi ACV dengan batas ukur 50. Nih, kita taruh pada ACV berarti yang ini. Pada batas ukur 50. Kita putar ini sampai 50. Nah, ini dia. ACV 50. Nah, kemudian kita hubungkan trafo step down pada sumber 220 volt. Nah, ini dia. Ini dia kita hubungkan ke sumber PLN yang 220 volt. Kita hubungkan. Hati-hati untuk tegangan AC ini, tegangannya nanti kalau Anda kurang teliti atau kurang waspada, nanti Anda bisa kena sentrum. Jadi harus hati-hati saat melakukan pengukuran. Nah, perhatikan tabel 2 lagi. Ini dia tabel 2. Jadi terminalnya ada CT6 berapa volt nanti? CT12, 66 dan 12. Ini dia. Ini CT-nya, ini 66, ini 99 dan ini 12. Nah, kita tengok lagi petunjuk kerjanya. Nah, nanti kita hubungkan LED-nya, kemudian baca berapa
volt tegangan AC-nya dari rentang 0 sampai 50. Nah, sekarang kita coba untuk yang pertama yaitu CT6. CT6. Nah, untuk tegangan AC ini dia tidak punya polaritas, berbeda dari tegangan baterai atau DC tadi, dia punya polaritas. Kalau ini dia tanpa polaritas. Jadi terserah kita. Jadi kita taruh dulu pertama di CT dan 6. Nah, itu dia. Nah, sekarang silakan dibaca berapa volt tegangan yang terukurnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke CT12. Nah, berarti pindahkan yang 6-nya, CT-nya tetap. Pindahkan ke 12. Di sini boleh, di atas juga boleh. Nah, sekarang baca berapa volt tegangan yang terukurnya. Selanjutnya ke 66 dan 12. Nah, berarti ini kita pindahkan ke 66. Ini 6. Yang ini juga 6. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Nah, kita lanjutkan ke 12 dan 12. Ini 12 dan ini 12. Nah, berapa volt? Nah, ini nanti Anda catat di tabel berapa besar tegangan AC. Nah, sekarang kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya, yaitu mengukur arus DC. Yang pertama, langkah kerjanya buat rangkaian seperti gambar 3, yang mana E-nya 1,5 volt, berarti ini untuk satu buah baterai, dan R-nya 100 ohm. Kemudian, kita bikin gambarnya seperti gambar nomor 3 yang ini. Ini garis panjang ini artinya positif. Positif masuk ke R. Ini dia. Positif masuk ke R. Nah, selanjutnya dari R ini masuk ke multi yang bagian positif. Dalam hal ini saya ganti multinya dengan miliampere. Jadi dari R masuk ke positif miliampere. Ini dia yang warna yang biru ini, positif miliampere. Nah, kemudian dari negatif miliampere dia terhubung ke negatif baterai. Ini dia negatif miliampere, dia terhubung ke negatif baterai untuk yang satu buah baterai. Nah, silakan dibaca berapa mili dia harusnya itu untuk satu buah baterai. Selanjutnya saya pindahkan ke dua buah baterai. Nah, ini. Nah, silakan baca berapa arusnya. Ini dalam miliampere. Selanjutnya saya pindahkan ke 3 buah baterai. Nah, baca berapa arusnya. Dan terakhir saya pindahkan ke 4 buah baterai. Nah, baca berapa ampere arusnya. Nah, sekarang kita ganti nilai R-nya menjadi 150 ohm. Untuk satu buah baterai, berapa besar arusnya? Silakan dibaca. Nah, sekarang kita ganti untuk 2 buah baterai, berapa arusnya? Kemudian 3 buah baterai, berapa arusnya? Kemudian 4 buah baterai. Nah, berapa arusnya? Nah, terakhir kita mau mengukur nilai tahanan. Nah, coba baca petunjuknya. Atur saklar pemilih pada posisi ohm dengan batas ukur kali 10 terlebih dahulu. Nah, untuk penentuan batas ukur ini bukan ketetapan. Ini kali 10 ini bukan ketetapan. Ini harus kita sesuaikan dengan nilai tahanan yang akan kita ukur. Jika nilai tahanannya besar, tidak mungkin menggunakan batas ukur kali 10. Nah, langkah pertama kita atur batas ukurnya dikali 10. Kemudian ini kita kalibrasi. Saat mengkalibrasi jangan kita pegang ini, karena badan kita ini juga mempunyai hambatan. Ini kita taruh aja seperti ini. Nah, ini dia belum pas 0, Anda putar ini sampai dia 0.
Ya, seperti ini udah selesai kalibrasinya. Kemudian kita tengok lagi petunjuk kerjanya. Perhatikan tabel 4. Tabel 4. Nah, ini dia tabel 4. Pertama kita diminta untuk mengukur tahanan 10 ohm. 10 ohm. Nah, sekarang kita coba yang tahanan 10 ohm. Ini dia dengan batas ukur 10. Silakan dibaca berapa volt. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tahanan 47 ohm yang ini dia. Ya, silakan dibaca. Kemudian tahanan 68 ohm yang ini. Ya, silakan dibaca. Kemudian tahanan 100 ohm yang ini dia. Ya, silakan dibaca. Kemudian tahanan 150 ohm yang ini. Silakan dibaca. Belum terbaca dia. Nah, yang ini dia. Silakan dibaca. Kemudian tahanan 1K yang ini. Nah, di sini Anda lihat nilainya dia di angka 100. Ini belum akurat. Kita ganti batas ukurnya menjadi kali 100. Kemudian kita kalibrasi ulang sampai dia menuju angka 0. Ini diputar. Kalau sudah, baru kita lakukan pengukuran nilai tahanan untuk yang 1K. Nah, silakan dibaca berapa itu dengan batas ukur kali 100. Kemudian kita lanjutkan dengan 1K5. 1K5 yang ini dia nilai tahanannya. Nah, silakan dibaca berapa ohm. Batas ukurnya masih kali 100. Kemudian 2K yang ini tahanannya. Ya. Kemudian 2K2 yang ini dia. Nah, kemudian 3K3. Ya, jadi sekian praktikum kita tentang pengenalan multimeter. Silakan dicatat data pengukurannya pada tabel pengukuran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.